Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 17 Desember 2020. Kasihnya tak mengingatkan lagi atas kesalahan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 2 sampai dengan ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 10 dan Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering kita mendengar seseorang jika diajak pelayanan mereka menolaknya dengan berbagai alasan. Karena belum layaklah, hidup masih dalam kegelapan lah, masih sontoloyo, atau bahkan ada mengatakan keluarga saya bukan orang yang baik. Bagaimana saya dapat menjalani pelayanan ini? Berbagai alasan lain saudara-saudara diungkapkan demi menolak untuk diajak pelayanan. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Apakah dengan keberdosaan kita tak pantas di hadapan Allah? Apakah aib yang ada pada diri kita, masa lalu kita, keluarga kita, tak layak di hadapannya? Membaca silsilah Tuhan Yesus pada hari ini, di dalam Injil hari ini, pasti sangat mengagetkan kita semua saudara. Kenapa? Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam silsilah Yesus Kristus yang disajikan oleh Matius, kita jumpai beberapa perempuan yang tidak sempurna. Baik Tamar, Rahab, Ruth, dan Batseba. Berbagai kesamaan. Mereka sama-sama bukan perempuan ideal. Beberapa bahkan layak dikategorikan sebagai pendosa. Kita bisa lihat saudara-saudara. Tamar berzina dengan Yehuda mertuanya. Kejadian 38. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24. Ruth adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidup. Ruth 1 sampai dengan 3. Batseba adalah istri Uria yang diajak berzina oleh Daud. 2 Samuel 11 sampai 12. Saudara-saudaraku, walaupun kesalahan tidak sepenuhnya berada di pundak perempuan-perempuan ini, tetapi kehidupan mereka tetap jauh dari ideal. Jika seseorang boleh memilih nenek moyangnya sendiri, dia pasti akan memilih nama-nama lain yang jauh dari kesan negatif. Di mata orang Israel, saudara, pezina, pelacur, dan janda tidak mendapat tempat yang terhormat. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perempuan-perempuan ini yang termasuk orang-orang yang tak layak justru masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudaraku, Allah Maha Rahim. Kasihnya melebihi dari batas kemanusiaan. Allah tidak melihat perbuatan atau dosa perempuan itu. Tetapi Allah melihat kebulatan hati mereka untuk bertobat. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita juga telah berbuat dosa? Pasti. Adakah kita mau berubah dan bertobat? Apakah ada di antara kita yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia? Memiliki masa lalu yang pilu, peristiwa traumatis yang sukar dilupakan. Aib yang terjadi di dalam keluarga kita. Kesalahan fatal yang masih mengganggu pikiran-pikiran kita. Perlu diketahui saudara-saudaraku yang terkasih. Allah Maha Rahim mau mengampuni kita semua. Mau menyambut kita dan mengangkat kita jika kita mau berubah dan bertobat. Melalui renungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Di mana saat-saat kita nantikan
menantikan momen Natal, momen hari kelahiran Tuhan Yesus, momen kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Biarlah boleh mengingatkan kita untuk berani mengakui atas segala perbuatan kita, dosa-dosa kita. Kita pun mau merangkul, mau menerima semua yang telah berbuat kesalahan. Kita tidak mungkin dapat mengubah mereka, saudara. Tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Biarlah kehancuran dan kehinaan kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Biarlah melalui kelemahan kita ini, saudara-saudara, orang lain bisa melihat kekuasaan, kekuatan Allah ada pada diri kita. Kita mau, saudara-saudara, membuka hati kita dengan keberadaan kita untuk dipakai oleh Tuhan kita menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak diri kita. Allah yang marahin melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan mengingat-ingatkan masa lalu kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, bertobat, dan mau menjalani hidup ini dengan selalu memegang firman-Nya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Tuhan Yesus, terima kasih atas kerahiman-Mu yang telah mengampuni kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.